Hasil dari mini riset yang kami lakukan di SMK Negeri 11 Medan. Ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Valentino Eltimanta Milala dan Yoel Arjunata Bangun. Baiklah Pak, di sini kami mengambil judul Kondisi Moral Siswa dan Peran Strategi Sekolah dalam Membangun Etika dan Moral Siswa di SMK Negeri 11 Medan. Latar belakang. Moral siswa di masa sekarang mulai mengalami penurunan karena pengaruh lingkungan, media sosial, dan kurangnya pengawasan dari berbagai pihak. Banyak siswa yang belum memahami pentingnya etika dalam berperilaku di sekolah. Oleh karena itu, sekolah memiliki peran penting dan strategis dalam membentuk karakter serta membangun moral peserta didik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi sekolah dalam membentuk moral dan etika siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter baik. Berdasarkan hal tersebut, kami tertarik melakukan mini riset dengan judul Kondisi Moral Siswa dan Peran serta Strategi Sekolah dalam Mengembangkan Etika di SMK Negeri 11 Medan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kondisi moral siswa di SMK Negeri 11 Medan. Yang kedua, bagaimana peran dan strategi sekolah dalam membangun etika dan moral. Dan yang ketiga, sejauh mana sekolah mampu membentuk sikap moral dan etika yang baik di kalangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: yang pertama, mengetahui kondisi moral siswa di SMK Negeri 11 Medan. Yang kedua, menganalisis peran sekolah dalam membangun moral dan etika siswa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi sejauh mana strategi pembinaan yang diterapkan sekolah dalam upaya memperkuat karakter peserta didik. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi sekolah, sebagai bahan evaluasi dalam pembinaan moral siswa agar tercipta lingkungan belajar yang beretika dan berkarakter. Yang kedua, bagi guru, sebagai acuan dan membimbing siswa melalui teladan dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi karakter. Yang ketiga, bagi siswa, sebagai dorongan untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bagi peneliti, sebagai pengalaman ilmiah dalam melakukan penelitian sederhana tentang pembinaan moral di sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kita mulai dari bab 2, kerangka pemikiran. Secara etimologis, kata moral berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang berarti kebiasaan, tata kelakuan, atau adat. Moral dapat diartikan sebagai ukuran baik buruknya sikap dan perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Menurut Kusuma pada tahun 2010, moral adalah aturan dan norma yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak, sehingga perbuatannya dapat dinilai baik atau buruk oleh masyarakat. Dengan demikian, moral tidak hanya berhubungan dengan pengetahuan tentang benar dan salah, tetapi juga mencakup sikap dan kebiasaan yang mencerminkan kepribadian seseorang. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Secara umum, etika adalah filsafat yang mempelajari tentang moralitas dan tindakan manusia dalam menentukan yang baik dan buruk. Menurut Bertens pada tahun 2011, etika merupakan refleksi kritis terhadap moral, yaitu usaha untuk memahami dan menilai dasar dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, etika berperan penting sebagai panduan perilaku bagi siswa agar mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku. Kita lanjut ke bab 3, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis fenomena berdasarkan data lapangan secara mendalam. Rincian metode, jenis penelitiannya kualitatif deskriptif.
Lokasi penelitian SMK Negeri 11 Medan, subjek penelitian guru dan siswa kelas 10. Teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara. Tujuan, mengetahui kondisi moral siswa serta strategi sekolah dalam pembinaan moral dan etika. Kita lanjut ke bab 4. SMK Negeri 11 Medan merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada bidang seni, khususnya seni musik, tari, dan pertunjukan. Lingkungan sekolah ini memiliki suasana belajar yang cukup kondusif, fasilitas pendidikan yang memadai seperti ruang kelas, alat musik, ruang tari, serta sarana ibadah dan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah ini memiliki visi untuk mencetak peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai pendidikan nasional. Dalam proses pendidikannya, SMK Negeri 11 Medan tidak hanya menekankan keterampilan kejuruan seni, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan moral siswa agar mampu bersikap profesional, sopan, dan bertanggung jawab di masa depan. Melalui kegiatan rutin seperti apel pagi, upacara bendera, doa bersama, gotong royong, serta kegiatan keagamaan dan sosial, sekolah berupaya membentuk budaya moral yang positif di lingkungan pendidikan. Jadi, kondisi moral siswa di SMK Negeri 11 Medan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di SMK Negeri 11 Medan dapat disimpulkan bahwa kondisi moral dan moral siswa secara umum tergolong cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Sebagian besar siswa menunjukkan sikap sopan santun terhadap guru, seperti memberikan salam saat berpapasan, berbicara dengan bahasa yang sopan, serta menghargai pendapat guru di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral seperti tata krama dan rasa hormat telah tertanam di dalam diri sebagian besar peserta didik. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke peran sekolah dalam membentuk moral dan etika siswa di SMK Negeri 11 Medan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru serta siswa, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk moral dan etika peserta didik. Guru berperan sebagai teladan utama menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun yang kemudian ditiru oleh siswa tersebut. Selain itu, sekolah juga menanamkan nilai-nilai moral melalui pembiasaan positif seperti doa pagi ataupun apel kegiatan keagamaan, dan gotong royong. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi siswa untuk belajar disiplin, kerjasama, dan rasa hormat terhadap sesama. Bagaimana sekolah mampu membentuk sikap moral dan etika yang baik di kalangan siswa? Nah, sekolah mampu membentuk sikap moral dan etika yang baik melalui pendidikan karakter, keteladanan guru, dan pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Guru menjadi contoh nyata bagi siswa dalam bersikap jujur, disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Selain itu, sekolah juga menanamkan nilai moral melalui kegiatan rutin seperti doa bersama, upacara, piket kelas, dan kegiatan keagamaan yang melatih rasa tanggung jawab dan kerjasama. Melalui bimbingan konseling dan pembinaan, siswa juga berperilaku kurang baik, diberi arahan secara mendidik agar mampu memperbaiki diri. Kita masuk ke bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMK Negeri 11 Medan, dapat disimpulkan bahwa kondisi moral dan etika siswa secara umum sudah baik, namun masih memerlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan. Siswa menunjukkan sikap sopan, menghargai guru, serta berusaha menaati tata tertib sekolah. Sekolah juga telah berperan aktif dalam membentuk karakter siswa melalui kegiatan keagamaan, pembiasaan positif, dan keteladanan dari guru. Namun, masih terdapat sebagian kecil siswa yang kurang disiplin dan perlu bimbingan lebih lanjut agar memiliki tanggung jawab serta etika yang baik di lingkungan sekolah. Saran 1. Untuk sekolah, diharapkan terus meningkatkan kegiatan pembinaan karakter seperti program keagamaan, pelatihan etika, dan kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian antar siswa. 2. Untuk guru diharapkan menjadi teladan utama bagi siswa dalam hal sikap, tutur kata, dan kedisiplinan, serta memperkuat komunikasi positif dengan peserta didik. 3. Untuk siswa hendaknya menanamkan nilai moral dan dalam kehidupan sehari-hari,
baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta saling mengingatkan teman untuk menjaga etika dan sopan santun. 4. Untuk orang tua diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membimbing anak sehingga nilai moral yang diajarkan di rumah sejalan dengan pendidikan karakter di sekolah. Baiklah Pak, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.